wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tadi Rizal LKMAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta rekan-rekan kelas 2A Kesejahteraan Sosial sekalian yang kami banggakan. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini yaitu mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, antara lain terdiri dari Afwa Khairiyah selaku presentator pertama, Ersyanda Mahara Rizkia selaku presentator kedua, Gufron Muhaimin selaku presentator ketiga, Syafira Zahra selaku presentator keempat dan moderator, Amelia Putri Oktaviani selaku presentator kelima. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Afwa Khairiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuannya, kemudian memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional yang disingkat menjadi TANAS. Nah, upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Selanjutnya yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional, kemudian apa itu bela negara. Baik, secara etimologi di sini ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Nah, ketahanan memiliki makna yaitu mampu, tahan, dan kuat dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nasion yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Nah, ketahanan nasional ini secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ersyanda Mahara Rizkia. Kepada Ersyanda dipersilakan. Terima kasih kepada Afwa Khairiyah yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya adalah bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut GPH S. Surya Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi ketahanan nasional
dan ketahanan nasional sebagai strategi menurut Himpunan Lemhanas tahun 1980. Berdasar pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau yang disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Tanah sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tanah sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanah sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astagatra. Yang kedua, bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi? 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dimensi ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Ketahanan nasional dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketahanan nasional itu bercabang, ada ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis itu artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa itu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan di bawahnya. Dalam konsep ketahanan berlapis itu, yang pertama ada ketahanan diri, lalu ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gufron Mohamed. Kepada Gufron dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang ketiga itu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Selain itu, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Lalu yang B menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Bela negara dilakukan dalam upaya pembelaan negara melalui tekad, sikap, dan semangat, serta tindakan seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada Gufron Muhaimin. Materi selanjutnya yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indonesia-Cina.
tahun 1965, Indonesia mengadakan pemberontakan komunis pada 30 September 1965 dan akhirnya dapat diatasi. Indonesia dapat menghadapi serbuan komunis karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Sekarang ini wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra, yang berarti 8 unsur, elemen, atau faktor. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANNAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANNAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Putri Oktaviani, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada Syafira Azhara yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini menggambarkan kekuatan nasional yang saling berkaitan dengan ancaman demi kelangsungan bangsa dan negara. Next slide. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai esensi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama ada gatra letak dan kedudukan geografi, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk.
Lalu 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu pertama gatra ideologi, kedua gatra politik, ketiga gatra ekonomi, keempat gatra sosial dan budaya, dan kelima gatra pertahanan dan keamanan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afwa Khoiriyah. Pada Afwa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan esensi dan urgensi bela negara. Esensi dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Nah, terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara, yaitu bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara, yaitu bela negara mencakup bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi presentasi kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaan pertama dari Ihsanul Zaki, yaitu bagaimana cara membangun ketahanan nasional. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Afwa Khoiriyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsanul Zaki, yaitu bagaimana cara membangun ketahanan nasional. Nah, jawabannya yaitu membangun ketahanan nasional harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari masing-masing disiplin ilmu. Jadi selanjutnya ilmu tersebut harus dapat diwujudkan menjadi sebuah kebijakan publik agar bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Nah, kebijakan yang disusun juga harus dilandasi dengan pengetahuan dan kompetensi serta didasarkan pada 4 konsensus dasar negara, yaitu ada Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat yaitu ada NKRI. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Afwa Khoiriyah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Lisa Fajri Isnaini, yaitu mengapa kesadaran bela negara sangat penting bagi negara Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ersyanda Mahararizkia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Kesadaran bela negara sangat penting karena bela negara merupakan bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya NKRI diperoleh melalui perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ersyanda Mahararizkia atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ade Rahma Salsabila. Pertanyaannya yaitu, apa peran bela negara dalam menentukan kualitas pertahanan dan ketahanan bangsa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Gufron Muhaimin. Kepadanya saya persilahkan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia, khususnya di Indonesia, bahwa konsep pertahanan negara saat masa damai maupun masa perang didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang harus dipahami oleh semua warga negara. Melalui hal tersebut, sesungguhnya diingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun bangsa lainnya untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidup serta kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya, national resilience harus dibina dan dikondisikan dari berbagai aspek akan menentukan kualitas dari pertahanan negara itu tersendiri. Sehingga pertahanan negara national defense sangat terbalik lurus dengan ketahanan national resilience Indonesia. Dengan demikian, setiap transformasi maupun pergeseran atau shifting yang terjadi pada ketahanan nasional akan berpengaruh juga pada pertahanan negara atau national defense sampai pada implementasinya. Sekian, semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Gufron Muhaimin atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Afifa Triyunianti. Pertanyaannya adalah, mengapa ketahanan sosial disebut sebagai modal bela negara bagi masyarakat pulau-pulau kecil terluar? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Mengapa ketahanan sosial disebut sebagai modal bela negara bagi masyarakat pulau-pulau kecil terluar? Karena di Indonesia terdapat 111 PPKT yang letaknya dekat dengan wilayah negara tetangga dan perairan internasional. Berkonsekuensi pada besarnya potensi ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat PPKT. Dalam konteks ekonomi, nelayan kecil harus bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan besar, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini membuat nelayan pulau kecil perbatasan kalah bersaing dan hanya mendapatkan ikan-ikan di sekitar pulau. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala. Pertama, pemerintah tidak dapat menutup kawasan perbatasan dari dunia luar, karena fenomena globalisasi sudah menjangkau kawasan perbatasan Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk dapat mengatasi semua persoalan di atas secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat PPKT perlu diberdayakan untuk dapat melakukan bela negara dalam rangka membantu mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Untuk dapat melakukan bela negara secara optimal, masyarakat PPKT perlu memiliki ketahanan sosial yang baik dari sisi modal alam, fisik, manusia, ekonomi atau finansial, sosial, dan kelembagaan atau politik. Tanpa hadirnya modal-modal tersebut, masyarakat PPKT akan mudah untuk diajak bernegosiasi dengan iming-iming mendapatkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, pertanyaan dari Jihan Mudrika, yaitu, menurut kalian, apakah perlu adanya peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia? Jika perlu, bagaimana caranya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Amelia Putri Oktaviani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zihan Mudrika. Menurut kami, sistem pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengatasi peningkatan potensi konflik di darat, laut, dan di udara. Diperlukan adanya upaya maksimal meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia. Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan harus melibatkan seluruh elemen-elemen bangsa yang meliputi tenaga manusia, industri dan material industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi melindungi segenap bangsa menjadi tugas kita bersama. Wilayah yang berciri Nusantara, negara kita yang sangat unik, sehingga melindungi segenap bangsa menjadi kewajiban seluruh warga negara dan harus ikut bela. Sebagai negara maritim, kita membutuhkan 4 komponen dasar untuk menjaga keutuhan negara, yaitu meliputi komunitas maritim, industri maritim, sistem undang-undang keamanan maritim, semesta, dan kepaduan elemen dalam upaya bela negara. Untuk membangun sistem pertahanan secara keseluruhan, diperlukan regulasi agar kepentingan nasional di laut bisa terjamin.
Baik, hanya itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 10. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan presentasi dari kelompok 9. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dari perspektif ketahanan nasional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.